Ying Zhang yang berusia 26 tahun berasal dari kota Nanping di Tiongkok Tenggara. Ayahnya mengatakan dia adalah seorang pekerja keras. Dia selalu ingin membalas budi kepada keluarga dan temannya. Ying selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Musik adalah kecintaannya dan dia adalah penyanyi di sebuah band. Ying lulus dari Universitas Sun Yat-sen sebelum meraih gelar master di bidang teknik lingkungan beberapa tahun kemudian. Dia adalah cendekiawan tamu di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok sebelum memutuskan pindah jauh ke Illinois, Amerika Serikat. Pada bulan April 2017, Ying mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan tiba di Amerika Serikat. Ying punya rencana 1 tahun untuk melakukan penelitian fotosintesis dan produktivitas tanaman di Universitas Illinois Urbana-Champaign. Setelah itu, dia berpikir untuk mengambil gelar PhD. Dia suka berbagi pengetahuan kepada orang lain dan menjadi profesor di Cina adalah satu-satunya hal yang Ying inginkan. Tunangannya, Ho Zailin, tinggal di Tiongkok, menghitung hari hingga dia bisa bertemu lagi dengan Ying. Mereka pertama kali bertemu saat kuliah bersama dan meraih peringkat pertama dan kedua di kelas mereka. Mereka antusias merencanakan menikah di bulan Oktober yang hanya beberapa bulan lagi. Pada bulan Juni 2017, Ying kini berada di Illinois selama 2 bulan. Dia telah mencurahkan tenaganya untuk belajar, menjalin pertemanan baru, dan menjalani kehidupan yang benar-benar berbeda. Pada tanggal 9 Juni adalah hari yang sangat sibuk bagi Ying, dipenuhi dengan pekerjaan dan pertemuan-pertemuan. Pada pukul 8:30 pagi, Ying tiba di universitas untuk melakukan penelitian. Sekitar pukul 12 siang, dia beristirahat dan bergegas kembali ke asramanya untuk makan siang. Setelah itu dia pergi ke pertemuan agen penyewaan dengan harapan untuk menandatangani perjanjian sewa apartemen baru. Kemudian, Ying akan kembali ke kampus untuk mengerjakan beberapa pekerjaan lagi sebelum makan malam bersama teman-temannya sekitar pukul 7 malam. Setelah makan siang, Ying naik bus pertama dari 2 bus yang akan dia tumpangi untuk menuju apartemen baru yang sedang dia lihat. Ying mengirim pesan teks ke agen properti pada pukul 1:39 siang mengatakan bahwa dia akan terlambat sekitar 10 menit. Agen itu tidak masalah. Namun pukul 2:38 siang, Ying masih belum muncul dan agen itu harus pergi. Beberapa orang mencoba menelpon Ying sepanjang siang, tetapi dia tidak pernah membalas panggilan telepon mereka. Ying juga melewatkan penelitian di kampus dan tidak datang untuk makan malam. Tepat setelah pukul 7 malam, karena masih belum mendapat kabar dari Ying, salah satu temannya menelpon polisi kampus. Polisi kampus mulai mencari Ying di kamar asramanya sekitar pukul 9 malam. Semua lampunya mati, jendelanya tertutup, dan tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Polisi kampus menemukan dokumen perjalanannya dan uang tunai. Semua yang dia tinggal di sana tampaknya menunjukkan bahwa Ying berniat untuk kembali. Polisi kampus meninggalkan rincian kontak mereka dengan harapan Ying
akan kembali menjelang pagi dan menghubungi polisi. Mungkin beberapa hari terakhir sangat melelahkan dan Ying-Ying butuh beristirahat, pikir mereka. 24 jam sejak terakhir kali orang mendengar kabar dari Ying-Ying, polisi jelas menyatakan kasus ini kasus orang hilang dan detektif mencoba melacak ponselnya. Mereka menemukan jejak di dekat stasiun bus Illinois, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Ying-Ying atau ponselnya di sana. FBI pun segera datang untuk membantu. Untungnya ada begitu banyak kamera pengawasan di sekitar kampus dan kualitasnya juga bagus. Rekaman CCTV dari bus pertama menunjukkan Ying-Ying naik bus tersebut. Bus itu tampak cukup kosong. Ying-Ying turun di sisi jalan yang berlawanan, tempat dia harus naik bus kedua. Dengan frustasi, Ying-Ying ketinggalan bus kedua hanya beberapa detik saja. Ying-Ying juga mencoba berlari dan melambaikan tangan untuk menghentikan bus itu, tetapi sia-sia. Semua ini terekam oleh kamera eksternal bus kedua. Pada kamera ketiga yang berjarak beberapa blok, penyelidik melihat Ying-Ying berjalan di jalan, berhenti untuk berdiri di sudut jalan. Mungkin Ying-Ying sedang membuat rencana perjalanan lainnya. Tiba-tiba sebuah mobil berwarna gelap berhenti di samping Ying-Ying. Sepertinya dia dan pengemudi itu sempat berbicara singkat sebelum Ying-Ying masuk ke sisi penumpang. Mobil itu kemudian melaju. Apakah itu seseorang yang Ying-Ying kenal? Apakah itu taksi? Apakah itu orang asing yang menawarkan tumpangan padanya? Detektif memeriksa banyak kamera CCTV lagi, tetapi tidak ada penampakan Ying-Ying lagi. Dari hasil peninjauan kamera CCTV, detektif dapat melihat mobil tersebut telah berputar-putar di area tersebut selama beberapa waktu sebelum menepi dan berbicara dengan Ying-Ying. Sebenarnya, mobil itu sebelumnya melaju ke arah berlawanan sebelum tampaknya menyadari adanya Ying-Ying. Mobil itu berbelok di tikungan, lalu berbalik arah agar bisa berhenti di samping Ying-Ying. Mereka tidak bisa membaca plat nomor mobil itu, tapi mereka bisa menentukan merek dan model mobil, yaitu Saturn Astra berwarna hitam. Polisi kampus berhasil menghubungkan kejadian tersebut setelah mereka menerima panggilan telepon dari mahasiswa lain bernama Emily. Emily melaporkan kepada polisi kampus bahwa pada hari hilangnya Ying-Ying, seorang pria kulit putih mengendarai mobil berwarna gelap berhenti untuk berbicara dengan Emily. Pria di mobil itu berkata, "Hai, saya seorang polisi yang menyamar dan sedang melakukan tugas di daerah ini. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" "Baiklah," kata Emily. Pria itu mengeluarkan lencana hitam dan mengangkat lencana itu. Emily menggambarkan lencana itu seperti bagian dari kostum Halloween, murahan dan palsu. Pria itu meminta Emily untuk masuk ke dalam mobil, tetapi Emily menolak. Pria itu tampak terkejut dan mengatakan, "Baiklah, kalau Anda melihat sesuatu yang mencurigakan di daerah ini, hubungi polisi." Lalu dia pun pergi. Ini terjadi 4 jam sebelum Ying-Ying naik ke mobil yang tampak serupa. Dengan memasukkan model pabrikan ini ke dalam sistem, para penyelidik mengetahui bahwa hanya ada 18 unit mobil Saturn Astra 4 pintu yang terdaftar atas nama pemilik
di daerah Camden County, dan lebih dari setengahnya dikesampingkan karena warnanya tidak sesuai. Salah satu pemilik mobil Saturn Astra yang terdaftar adalah Brent Allen Christensen, berusia 28 tahun. Pada tanggal 12 Juni, polisi mengetuk pintu rumah Brent. Dia tidak ingat di mana dia berada hari itu, tetapi Brent menduga dia berada di rumah, entah bermain video game atau melamar pekerjaan baru. Dia dan istrinya kini menjalani hubungan terbuka setelah hubungan mereka berakhir, tetapi istrinya masih tinggal di sana. Namun pada hari-hari tertentu, istrinya berada di luar kota, sehingga istrinya tidak dapat mengkonfirmasikan tentang keberadaan Brent. Brent adalah warga Camden County sejak lama, memiliki master di bidang fisika, dan mantan mahasiswa doktoral. Brent dikenal luas di kampus karena saat itu dia adalah seorang asisten dosen. Dia tidak memiliki catatan kriminal. Dia mengatakan tidak tahu apapun tentang hilangnya Ying Zhang. Jadi polisi mencari pemilik lain dari mobil yang sama. Saat pencarian berlanjut, keluarga Ying dan tunangannya terbang dari Tiongkok untuk menyampaikan permohonan. Ayah Ying berkata, jika siapapun yang mengambil Ying di luar kehendak Ying sendiri, biarkan Ying pergi. Ayah Ying berjanji tidak akan mengejar pelaku. Ayahnya berkata, dia tidak akan pulang tanpa putrinya. Malam itu keluarga Ying menangis saat ayahnya membuat kesepakatan baru dengan orang yang mengambil Ying. FBI menawarkan hadiah $10.000 untuk informasi yang mengarah kepada Ying Zhang, kemudian menjadi $40.000. Universitas meluncurkan kampanye GoFundMe untuk menutupi biaya keluarga Ying selama mereka berada di kampus. Crime Stoppers menawarkan hadiah $50.000 mengarah pada penemuan Zhang. Setelah meneliti lebih lanjut rekaman kamera CCTV yang menunjukkan mobil itu melaju di sekitar area tersebut, mereka menemukan dua detail lagi yang kemudian menjadi sangat penting. Mobil itu memiliki sunroof dan penutup hub roda depan yang rusak. Petugas telah mengambil beberapa foto mobil Brent pada tanggal 12 Juni, dan pada salah satu foto menunjukkan penutup roda depan yang rusak. Mobil itu juga memiliki sunroof. Pada tanggal 15 Juni, Brent diinterogasi lagi oleh polisi selama 1 jam. Brent mengaku dia baru saja lulus kuliah beberapa minggu yang lalu dan sedang mencari pekerjaan sekarang. Brent biasanya bermain video game di komputer pada hari Jumat sepanjang hari. Istrinya sedang berada di luar kota di Wisconsin pada hari Kamis larut malam sampai Minggu malam. Saat ini Brent tidak berbicara dengan banyak orang, hanya dengan istri dan seorang gadis yang dia ajak berbicara. Gadis itu sibuk dan istri Brent keluar kota, jadi Brent merasa ingin di rumah hari itu. Polisi bertanya, apa Brent berjalan-jalan ke kampus hari itu? Brent mengatakan, ya, dia berjalan-jalan ke kampus pada hari Sabtu karena merasa jenuh dan Brent tidak makan di luar. Polisi mengambil sampel dan swab dari mana-mana, termasuk dari tongkat baseball yang tergeletak di lantai. Seekor anjing pelacak jasad bereaksi di area-area di kamar tidur, dekat pintu dan wastafel, serta di kasur yang telah dilepas spraynya. Polisi bertanya pada Brent, siapa orang lain
yang mengendarai mobil Brand pada hari Jumat, tanggal 9 Juni. Brand menjawab tidak ada seorang pun yang punya akses ke mobil itu. Polisi berkata pada Brand bahwa mereka tidak percaya pengakuan Brand bahwa dia bermain video game sepanjang hari pada hari Jumat. Polisi tahu Brand berbohong. Selama interogasi, Brand bersikap tenang, namun polisi mengatakan wajah dan lehernya berubah menjadi pucat. Detektif terus memberi tekanan pada Brand dan akhirnya dia mengakui dia memberi tumpangan kepada seorang wanita Asia, namun ketika dia membawanya melalui jalan yang lebih cepat, wanita itu tampak gugup. Jadi Brand mengantarnya pulang. Namun Brand tidak mengetahui apakah itu orang yang sama. Tetapi polisi tidak mempercayai perkataan Brand itu. Brand tidak sepenuhnya jujur kepada polisi. Polisi tahu Brand tidak mengantarkan Ying Ying pulang. Mereka tahu karena bisa melacak ponsel Brand. Polisi mendesak Brand karena mereka harus menemukan Ying Ying, tetapi Brand tidak mengatakan apapun. Polisi mengambil resiko untuk membebaskan Brand, menempatkannya di bawah pengawasan, sembari menunggu hasil tes laboratorium. Detektif meminta bantuan dari pacar baru Brand. Tara, pacar baru Brand, bertemu Brand secara online beberapa bulan sebelumnya. Tara juga menjalin hubungan dengan beberapa pria lain dan dia menjalin hubungan dengan disertai kekerasan bersama Brand. Tara mengatakan dia terkejut ketika polisi menceritakan padanya apa yang sedang mereka selidiki tentang pria itu. Brand telah mengatakan beberapa hal tentang kasus Ying Ying, jadi Tara bersedia membantu. Tara diberi 2 alat perekam untuk merekam Brand. Tara memulai pengawasan malam itu juga karena Tara akan ikut dalam acara jalan kaki untuk Ying Ying, acara yang diminta Brand untuk Tara ikuti. Dan benar saja, mereka tertangkap di kamera media, berjalan bersama ratusan orang untuk menemukan gadis 26 tahun itu. Dan disinilah Brand mulai berbicara pada Tara, awalnya secara samar, kemudian jauh lebih berani. Brand berkomentar bahwa tidak ada yang mengetahui kebenaran dan betapa kerasnya Ying Ying berusaha melawannya. Tara membuat total 9 rekaman selama beberapa hari yang semakin lama semakin mengerikan. Brand mengakui bahwa dia mulai merencanakan mengambil dan menghabisi seseorang beberapa bulan sebelumnya dan membual tentang bagaimana dia bisa menghabisi seseorang dan lolos tanpa ketahuan. Dia mengatakan dia memancing Ying Ying ke dalam mobilnya dengan berpura-pura sebagai polisi dan mengatakan akan mengantarkan Ying Ying ke tempat yang dia tuju. Brand membawa Ying Ying ke apartemen Brand dan entah bagaimana memaksanya masuk, di mana Brand melecehkannya dan membuat korban kehabisan nafas. Brand melakukan kekerasan yang lebih mengerikan lagi kepada korban dengan benda tumpul dan sajam. Brand mengatakan dia kemudian tertawa, menggambarkan bagaimana dia memisahkan jasad korban. Brand mengatakan Ying Ying seperti zombie karena dia tidak mudah meninggal sehingga Brand memisahkan jasad korban, memasukkannya ke dalam kantong plastik dan membuangnya. Brand kemudian berangkat dengan mobilnya, mulai membuang barang-barang korban di sekitar wilayah Campaign. Dia berkeliling sejauh 160 km. Tempat sampah di luar apartemennya akan kosong 3 hari kemudian. Brand mengatakan tubuh gadis itu
tidak akan pernah ditemukan, dan keluarga gadis itu akan meninggalkan Amerika Serikat dengan tangan kosong. Brand membandingkan dirinya dengan serial killer Ted Bundy dan membual tentang teror yang dia mahir soal itu. Dan yang lebih mengerikan lagi, Brand mengaku bahwa dia telah menghabisi 12 orang sebelum Ying Ying. Pesan teks yang dia kirim kepada Tara berbunyi, "Itu adalah aku, dia nomor 13. Dia sudah hilang selamanya." Tara mengatakan Tara bersikap pasif dan tunduk saat dia merekam pria itu untuk menghindari kecurigaan. Keesokan harinya, Brand ditangkap. Tara sedikit kesal. Tara mencari perawatan kesehatan mental. Tara tidak tahan setelah Brand mengakui bahwa Brand adalah pelakunya. Tara peduli kepada Ying Ying dan ingin tahu apa yang terjadi padanya. Brand didakwa atas penculikan dan pembunuhan pada tanggal 12 Juli 2017. Brand mengaku tidak bersalah. Persidangannya dimulai bulan Juni 2019. Brand memutuskan untuk mengakui apa yang telah dia lakukan. Pembela mengatakan bahwa pembunuhan Ying Ying dilakukan spontan, bukan perencanaan. Pada tanggal 24 Juli 2019, juri tidak menjatuhkannya dengan hukuman mati. Brand dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat pada tanggal 18 Juli 2019. Keluarga Ying Ying senang dengan keputusan itu. Tubuh korban yang dibuang ke tempat pembuangan sampah lokal kemudian dipadatkan dan dikubur sedalam 9 meter. Sampai saat ini, jasad Ying Ying tidak pernah ditemukan. FBI mengatakan mereka telah meneliti 12 korban lainnya, semuanya perempuan. Sekian dulu kasus ini guys. Ambil pelajaran positif dari setiap kasus dan buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Dan jangan lupa untuk berikan subscribe, like, dan share video ini ya. Thank you for watching guys. Bye-bye.